Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Utama, saudara-saudara para pejabat di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, para staf ahli, para pakar di lingkungan Perpustakaan Nasional, yang saya hormati saudara Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur dan kepala-kepala perpustakaan yang datang dari seluruh Indonesia, dan juga para pengelola perpustakaan yang ikut di dalam acara konferensi ini, para pembicara dan seluruh peserta konferensi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sore hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara konferensi perpustakaan digital Indonesia yang keempat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur ini, yang kali ini mengangkat tema interoperabilitas sistem perpustakaan digital. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, saya menyambut baik konferensi ini dan saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dari seluruh Indonesia, dengan harapan konferensi ini dapat berlangsung dengan lancar dan mencapai hasil positif sebagaimana yang menjadi tujuan daripada konferensi. Tadi telah dijelaskan bahwa tujuan konferensi adalah bagaimana bisa terbangun kesadaran para pengelola perpustakaan akan pentingnya mewujudkan interoperabilitas antar anggota jejaring agar perpustakaan digital nasional Indonesia segera dapat terwujud dengan baik dan berfungsi sebagaimana yang kita harapkan bersama. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya secara pribadi sejak tahun 1987 sampai 1997 saya bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Secara kebetulan saya pimpinan Komisi 2, yang mitra saya pada saat itu adalah Perpustakaan Nasional. Saya masih ingat betul dengan Ibu Mas Dini, dan pada saat itu saya tahu persis bagaimana visi dan misi daripada Perpustakaan Nasional. Sebagai suatu negara yang maju, yang saat sekarang ini sedang ingin kita wujudkan, salah satu cirinya negara maju itu adalah masyarakatnya gemar membaca. Kesadaran membaca itulah yang saat sekarang ini harus kita tumbuh kembangkan, baik melalui pendidikan, melalui juga kerja keras dari semua pemangku kepentingan yang peduli terhadap pendidikan dan juga perpustakaan. Saudara-saudara sekalian, kita semua mengetahui bahwa di tengah kondisi objektif perpustakaan kita di Indonesia yang umumnya masih dilakukan secara konvensional dan tidak jarang dalam kondisi yang memprihatinkan, disebabkan karena terbatasnya anggaran, terbatasnya dana, dan juga kurangnya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Tetapi kita juga
patut bergembira karena kecenderungan masyarakat menggunakan teks secara elektronik dari tahun ke tahun lebih meningkat. Mayoritas pengguna perpustakaan saat ini lebih senang menggunakan elektronik format daripada teks secara konvensional. Mudah-mudahan secara bertahap kecenderungan ini akan dapat berubah. Model manajemen perpustakaan menuju ke sistem yang lebih modern. Saudara-saudara sekalian, hal ini tentunya merupakan suatu tantangan yang tidak kecil. Bagaimana para pengelola perpustakaan di negara kita, di daerah-daerah tentunya, bisa mengembangkan manajemen perpustakaan yang modern di tengah berbagai keterbatasan yang kita miliki. Untuk itu diperlukan adanya motivasi, inovasi, dan upaya yang tidak mengenal lelah untuk terus-menerus kita berusaha mengoptimalkan semua potensi yang ada dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat melalui layanan perpustakaan yang lebih baik. Saya sendiri pernah mempraktikkan ini. Selama 10 tahun saya menjadi bupati di satu kabupaten. Saya mencoba menggunakan kesempatan emas di era otonomi daerah ini. Kita bersyukur Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat dan Undang-Undang Pendidikan telah menetapkan alokasi anggaran pendidikan 20%. Saya mengatakan perpustakaan itu adalah bagian dari pendidikan. Oleh sebab itu sejak lama anggaran perpustakaan itu saya masukkan di alokasi anggaran pendidikan yang 20% itu. Sehingga sebenarnya saudara sekalian tidak pernah ada hambatan dalam rangka mengembangkan perpustakaan, tidak hanya di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, bahkan sampai ke tingkat desa. Kita buat suatu aturan bahwa perpustakaan itu harus sampai ke tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian saya punya kiat, saya lombakan perpustakaan mana yang maju ditandai dengan salah satu indikatornya adalah banyak orang yang menggunakan perpustakaan. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk membangun perpustakaan itu. Termasuk juga organisasi masyarakat membuka perpustakaan. Kemudian saya wajibkan lagi perusahaan-perusahaan yang ada banyak sekali di daerah melalui corporate social responsibility-nya untuk menyumbang buku. Alhamdulillah ribuan buku bisa disumbang dengan dana CSR. Nah itulah saudara-saudara, dengan layanan yang semakin baik, apalagi yang berkualitas, masyarakat akan tertarik untuk datang dan memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat informasi. Tadi saya dilaporin oleh Pak Saprudin ternyata bahwa lapangan parkir perpustakaan kita itu hampir-hampir tidak bisa menampung lagi, bahkan sampai ke jalan raya. Itu membuktikan bahwa minat baca masyarakat semakin baik. Saudara-saudara sekalian, kita berharap yang datang itu bisa memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat informasi, edukasi, riset, dan juga rekreasi. Dan dengan memanfaatkan perpustakaan yang tersedia, masyarakat kita diharapkan menjadi lebih cerdas, lebih beradab, dan lebih berakhlak mulia. Apalagi kita ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, pasal 14
itu menyebutkan bahwa layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustakaan. Dan pasal 14 ayat 3 juga menekankan bahwa setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam kerangka itulah saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas terselenggaranya konferensi perpustakaan digital Indonesia keempat ini. Terlebih lagi saya tahu negara kita telah terbentuk beberapa perpustakaan digital electronic library, baik yang dibawa berdasarkan kesamaan jenis perpustakaan, layanan maupun koleksinya yang pengelolaannya perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan dengan baik. Kemajuan informasi teknologi, saudara sekalian, patut kita syukuri. Apalagi dalam kebiasaan saya di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini luasnya sama dengan 1,5 kali Pulau Jawa. Ada 10 kabupaten dan 4 kota. Saat sekarang ini target saya adalah seluruh wilayah Kalimantan Timur tidak boleh lagi ada yang blank spot, khususnya untuk bisa menangkap seluler, telepon seluler. Dengan tidak blank spot lagi, maka secara otomatis di seluruh Kalimantan Timur sudah bisa melakukan komunikasi dengan internet. Dalam arti target saya mudah-mudahan dalam 5 tahun ini Kalimantan Timur sudah tidak lagi buta internet. Kita mencoba melalui sekolah-sekolah, para guru-guru wajib punya laptop. Guru-guru diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan sehingga dia bisa melakukan pendidikan dengan baik. Kita juga sudah melakukan beberapa kabupaten dengan e-learning, ya dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, saudara-saudara sekalian, di Kalimantan Timur kita berharap perpustakaan, khususnya perpustakaan digital, itu akan dapat kita bangun. Oleh karena itu saya mengundang para pakar untuk membantu Kalimantan Timur, membantu Pak Saprudin dan juga kabupaten kota yang lain untuk mengembangkan elektronik library ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen yang mendukung upaya pengembangan layanan perpustakaan digital ini, karena merupakan salah satu bagian dari upaya memberikan layanan terbaik bagi para pengguna. Sebelum ini, Badan Perpustakaan Kaltim telah menunjukkan prestasinya dengan berhasil diperolehnya piagam penghargaan Citra Pelayanan Prima dari Kementerian Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Bahkan mendapatkan pengakuan internasional atas sistem manajemen mutu sertifikat ISO 9001/2008 yang secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan manfaat bagi pengembangan sumber daya manusia di daerah ini, khususnya dalam menyediakan bahan pustaka dan sumber informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Sumber informasi ini dapat menjadi sumber inspirasi dalam meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan, dan bahkan ketika mengambil keputusan. Jadi kita patut berbangga dengan Badan Perpustakaan Daerah, satu dari satuan kerja perangkat pemerintah daerah yang telah memiliki best practice yang cukup baik. Saat sekarang ini tidak kurang ada 8 SKPD yang juga
penyalahgunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk tahun 2009-2010 dalam akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, terutama pelayanan publik. Kalimantan Timur menduduki peringkat pertama dari 33 provinsi. Sebab bagi kita di pemerintahan ada 3 akuntabilitas yang penting: akuntabilitas kinerja pemerintahan, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dan akuntabilitas kinerja ekonomi. Nah, kalau 3 itu bisa kita lakukan dengan baik, mudah-mudahan masyarakat akan bisa terlayani dengan baik dan kepercayaan masyarakat akan bisa diberikan. Saudara-saudara sekalian, saya sangat berharap kita semua dapat memahami bahwa perpustakaan digital Al-Electronic Library ini sangat penting yang manfaatkan bagi pengguna perpustakaan, seperti dapat diatasinya masalah keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, dapat memperoleh informasi yang paling baru dengan cepat, dapat mempermudah akses informasi dari berbagai sumber, mempermudah untuk memindah dan mengubah bentuk untuk kepentingan presentasi dan sebagainya. Sementara itu bagi pustakawan akan dapat memberikan pekerjaan, meningkatkan layanan karena tidak memerlukan gedung-gedung ruangan besar. Menurut saya bukan hanya gedung. Yang penting itu adalah bagaimana fasilitasnya harus dilengkapi. Yang kedua adalah man behind the journey. Sumber daya manusianya harus terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitasnya. Saya yakin itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Pelayanan yang baik kepada konsumen, pelayanan yang baik kepada masyarakat, itulah yang harus kita utamakan. Saudara-saudara sekalian, tidak terkecuali perpustakaan digital yang sedang kita kembangkan saat ini, kiranya jajaran perpustakaan di seluruh Indonesia perlu terus berupaya meningkatkan peran dan fungsinya, seperti perpustakaan umum dan perpustakaan keliling. Berikut juga keterbatasan bahan bacaan yang dapat menjangkau kepentingan lapisan masyarakat luas sampai ke pelosok daerah terpencil dan perbatasan. Tidak kalah pentingnya dalam upaya menumbuh kepercayaan masyarakat perpustakaan di seluruh Indonesia, kehadiran perpustakaan di lingkungan keluarga, mulai dari keluarga kita sendiri. Setiap keluarga sebaiknya menyediakan buku-buku bacaan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi keluarganya. Kehadiran perpustakaan keluarga selain dapat menumbuhkan minat baca, juga akan memberikan kehangatan dan keakraban di antara sesama anggota keluarga. Keluarga cerdas dapat dimulai dari tersedianya bacaan di keluarga itu sendiri. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya berharap kooperasi ini dapat berhasil dengan baik, karena kesempatan seperti ini adalah kesempatan bagi semua pihak, semua pemangku kepentingan di bidang perpustakaan daerah untuk dapat menyampaikan dengan baik kepada perpustakaan nasional. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, panitia pelaksana, khususnya Badan Perpustakaan Daerah, para narasumber, para pembicara, dan seluruh peserta. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya, dukungan sehingga konferensi ini bisa terlaksana dengan baik. Akhirnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi Digital Indonesia keempat dengan tema interoperabilitas sistem perpustakaan digital saya buka secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan penuh dan mohon
ini Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional dan Kepala Badan Perpustakaan Provinsi. Dan pengenalan pertama dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengenalan ini berupa dan berjudul Peran dan Kiprah Perpustakaan. Dan selanjutnya adalah penyampaian dari